Tanggapi ini dengan serius, karena semua berawal dari letupan kecil yang tidak segera tutup. Jadi kalau kita menanggapi ini dengan serius, maka jika ada seorang anak yang melaporkan bahwa ia mengalami perundungan, kita menanggapi dengan serius. Kejadian ini dibuat berita acaranya, dan yakinlah anak tersebut nantinya akan juga ada rasa bahwa dia dilindungi, dan dia juga merasa bahwa dirinya juga ada sebagian mungkin kesalahan yang harus diketahui. Jadi tolong ditanggapi dengan bentuk pemanggilan yang bersangkutan, berikut juga berita acara. Kemudian ketika kita sudah melihat, mendengar ataupun mendapat laporan dari anak-anak itu bahwa dia sudah dibully, ya, terjadi perundungan, anak-anak yang menjadi korban itu tolong segera kalau bahasa saya, masukkan ke dalam ruang tersendiri dulu untuk hari ini atau mungkin seminggu. Anak itu tidak secara bersama-sama dengan anak-anak yang telah membulinya, supaya dia juga punya rasa aman dan ada rasa pembelaan dari kita sebagai guru atau sebagai pendidik atau tenaga pendidikan. Bicarakan dengan setiap anak yang terlibat secara terpisah. Jadi anak yang berkebutuhan khusus dipisahkan, kemudian yang membuli juga dipisahkan. Jangan sampai dia ada di dalam satu kelas yang sama dengan yang lain. Sampaikan secara baik-baik dan juga dipanggil kedua orang tuanya supaya selesai permasalahan. Jangan sampai orang tua tahu setelah ada pembicaraan melalui orang tua lain. Jadi ditutup sedini mungkin, secepat mungkin. Lalu kemudian anak-anak yang merasa dibully itu tolong ditanya secara baik-baik, didorong nilai kejujurannya. Kamu merasa tersinggung, sampaikan seperti itu. Kalau kamu tersinggung, apakah kamu mau memaafkan dia? Nah, jadi juga dua belah pihak nanti akan diadakan treatment yang berbeda. Jadi pertimbangkan pengaruh kelompok-kelompok itu, karena mereka sebaya di dalam perundungan kasus itu, dan kemudian ditanyakan juga masalah tanggung jawab kepada yang sudah membuli. Kamu tanggung jawab kan? Kalau perbuatan yang kamu laksanakan ini membuat dia jadi malas sekolah. Itu. Jadi treatmentnya tentunya harus dipisahkan antara anak yang dibuli dengan anak yang membuli, sehingga nanti konsekuensi dari akhir masalah ini adalah sebuah kebijaksanaan dari pihak sekolah. Kalau kamu melaksanakan ini lagi, maka ibu tidak tanggung jawab loh kalau kamu nanti harus keluar dari sekolah ini. Jadi tumbuhkan rasa tanggung jawab, tumbuhkan rasa nyaman bahwa dia dibela, rasa nyaman dalam menerima pelajaran, tidak terjadi lagi hal yang serupa. Dan yang paling penting, dorong nilai kejujuran. Jujur ibu tanya, kamu nyesal nggak sudah membuat si Budi sekarang menjadi sering nangis di sekolah? Nilai kejujuran ini penting supaya apa? Supaya ke depan dia setelah dewasa, kalau ada hal-hal yang salah, maka dia akan segera mengucapkan permohonan maaf atas kesalahannya. Saya secara pribadi, kalau melihat ada staf saya yang salah, saya pasti maafkan. Tapi kalau dia tidak jujur, pasti akan saya pindahkan. Karena ini penting. Nilai-nilai kemanusiaan yang paling penting itu adalah kejujuran yang ada di dalam hati mereka. Pertimbangkan pengaruh dari kelompok sebaya. Nah, ini nanti anak-anak yang sebaya itu harus kita pisahkan. Tadi saya sampaikan, karena ada nilai kejujuran yang nanti akan kita tanyakan pada kedua belah pihak, supaya nanti konsekuensi dari akhir permasalahan ini kita bisa segera buatkan. Itu tahapan-tahapannya jelas. Ini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu semua nanti kalau orang tuanya sudah mengambil tindakan, karena kita pusing, kita tidak punya evidence apa-apa. Kalau seandainya kita sudah panggil, ada fotonya. Kalau sudah kita panggil, ada masukan dari kepala sekolahnya, kepala madrasahnya, maupun dari guru-gurunya yang terlibat langsung pada pemanggilan anak-anak. Itu yang bisa saya sampaikan.
tingkatkan kesadaran penuh bahwa anak-anak kita yang memiliki kekhususan ini bukan cuma tanggung jawab para pendidik, tetapi juga tanggung jawab dari para orang tua. Nah, ini juga penting dipanggil orang tuanya, mengatasi perundungan tidak bisa sepihak hanya dengan para pendidik saja, hanya dengan kepala madrasah saja, tetapi orang tuanya juga harus kita ikut sertakan apabila ini terjadi. Tapi insya Allah ini tidak akan terjadi di kita karena anak-anak madrasah kita sudah kita bekali mereka dengan pendidikan keagamaan yang tinggi. Bukan cuma mereka diharuskan pandai menghafal Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu yang akan menerangi hati nurani anak-anak kita untuk tidak membuat perundungan atau membuli dari teman-temannya. Saya yakin itu tidak akan terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi, tadi langkah-langkah yang sudah saya sampaikan akan membuat kita aman secara prosedur di sekolah dekat keteraturan yang sudah berlaku. Bapak Ibu semua, keilmuan untuk anak-anak yang normal mungkin kita sudah bisa dapatkan, tapi untuk meningkatkan keilmuan kepada anak-anak peserta didik inklusif ini membutuhkan keseriusan. Hari ini mungkin Ibu Ketua kita sudah menggagas ada beberapa narasumber yang kemudian memberikan pendampingan apabila nanti ke depan ketika SK ini sudah diterima, langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan. Nanti Ibu narasumber yang akan. Tapi jauh dari itu, Bapak Ibu sebenarnya bisa belajar semua sendiri. Sekarang ini kan sudah ada media sosial YouTube, dan Ibu Ketua kita juga sering sharing di grup dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram. Ini kita ada forum-forum untuk bisa saling sharing juga. Nanti ini kan ada KKM inklusif. Tolong hadir, karena dari situlah kemudian kita nanti bisa mengembangkan inklusif yang ada di sekolah kita. Bukan tidak mungkin jika jumlah madrasah inklusif di Kabupaten Bogor 110 madrasah katakanlah sekarang ini semakin masif dan gurunya juga berkualitas, maka nanti akan banyak sekali bantuan mengalir kepada kita semua. Sekarang ada rasa keinginan, ada kekhawatiran dari dalam diri kita kalau madrasah inklusif ada di kita. Jangan-jangan nanti ke depan nggak ada lagi yang masuk ke sekolah kita karena di sini sudah ada anak-anak inklusif. Padahal nantinya yang biasanya kita tidak pernah mendapatkan bantuan, karena sekarang NGO, baik itu pemerintah, KLDI itu sudah banyak membantu inklusif. Bukan tidak mungkin justru bantuan itu datang karena kita memiliki madrasah inklusif. Gak pernah kita dapat komputer, tapi ketika kita sampaikan kita punya anak-anak inklusif yang harus diberikan ilmu pengetahuan, karena sekarang sudah zamannya digital, nanti kita bisa mendapatkan bantuan. Jadi celah-celah itu masuk dari kegiatan-kegiatan inklusif, bukan tidak itu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah